Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Fresadora, nomor BP 191106-2013 dari kelas 3 MRK. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendesain rangka baja sederhana menggunakan aplikasi Tekla Structure. Langsung saja kita mulai. Pertama di sini saya akan menunjukkan lembar kerja yang sudah diberikan dosen. Di sini sudah ada ukuran dan juga profil yang akan dipakai. Bisa dilihat di sini, ini lembar kerjanya. Langsung saja kita buka aplikasi Tekla-nya. Apabila aplikasinya sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Kita perbesar saja. Di sini kita akan mulai dengan men-setting ruang kerja sesuai dengan denah pada lembar kerja. Di sini untuk posisi grid line-nya ini dapat kita setting dengan cara double klik pada salah satu garis grid line. Akan muncul kotak pengeditan seperti ini. Kita ganti saja untuk koordinat X-nya menjadi 3000, 4000, 3000. Dan untuk koordinat Y-nya kita ganti menjadi 4000. Untuk koordinat Z-nya kita ganti menjadi 3000, 4000. Untuk labelsnya, yang X kita ganti A, B, C, D. Yang Y menjadi 1, 2. Dan yang Z kita ganti menjadi 3000, 4000. Apabila sudah, kita klik modify. Lalu yes. Kita close saja. Ini sudah tampak ya, grid line-nya sudah berubah. Lalu agar garis putus-putus hijau ini mengikuti daerah ruang kerja kita, bisa kita klik kanan, lalu fit work area to entire model. Nah, di sini garis putus-putus hijaunya sudah mengikuti denah ruang kerja kita. Lalu kita langsung saja masuk ke pemodelan fondasi telapak. Di sini fondasi terbuat dari beton, kita klik concrete, lalu kolom. Double klik pada kolom. Di sini untuk profil atau ukurannya itu kita pakai ukuran fondasinya 750 dikali 750. Lalu untuk topnya kita ubah menjadi 0 dan bottomnya kita ubah menjadi minus 500 mm. Lalu apabila sudah bisa langsung kita gambarkan pada titik-titik pertemuan. Untuk warna bisa kita atur, disesuaikan saja mau warna apa. Lalu bisa langsung kita gambarkan. Apabila sudah, bisa langsung klik kanan interrupt untuk menghentikan perintah. Lalu kita bisa lanjut pada pemodelan kolom baja. Kolom baja terbuat dari baja, maka kita klik steel, lalu kolom. Double klik pada kolom. Profil yang kita gunakan ini adalah profil H300 kali 300 kali 10 kali 15. Bisa langsung kita klik aja kotak hitam yang ada di kanan ini, akan muncul kotak seperti ini, kita cari profil H. Profil H 300 kali 300 kali 10 kali 15. Bisa langsung kita klik apply, lalu oke. Ini otomatis akan terganti profilnya. Lalu untuk warna itu bisa disesuaikan saja. Lalu untuk koordinat 1 itu bisa kita ganti topnya menjadi 4000. Apabila sudah, bisa langsung kita gambarkan saja pada koordinat 1 pada titik pertemuannya. Lalu kita lanjut pada koordinat 2, kita ganti menjadi 3000 untuk topnya. Langsung kita gambarkan pada titik-titik pertemuan. Apabila sudah, bisa langsung kita klik kanan, interrupt untuk menghentikan perintah. Untuk memutar gambar itu dapat kita lakukan dengan menekan tombol kontrol dan tekan middle mouse, lalu gambar akan terputar. Apabila sudah selesai pemodelan kolom baja, kita lanjut pada pemodelan balok baja.
Yang pertama kita harus mengubah dulu view atau pandangannya dengan cara mengklik view, lalu new view, lalu along grid lines. Di sini kita klik grid, lalu kita pindahkan ke grid A ke kanan. Lalu kita klik OK. Maka di sini pandangannya sudah terubah menjadi pandangan grid A. Lalu untuk membuat balok baja, pertama kita klik dulu still, lalu kita klik beam, double klik pada beam. Di sini untuk profilnya kita menggunakan H300 kali 150 kali 6,5 kali 9. Kita cari di sini H300 kali 150 kali 6,5 kali 9. Apabila sudah ketemu, kita klik apply lalu OK. Ini otomatis akan terubah untuk profilnya. Lalu untuk warnanya bisa kita ganti, disesuaikan saja. Lalu di sini kita akan mengubah end offset-nya yang dx-nya itu menjadi minus 1000. Lalu yang n-nya kita ubah jadi 1000. Ini kita ubah agar baloknya akan berlebih ke kiri dan ke kanan 1000 mm. Apabila sudah kita ubah, kita klik saja pada titik pertemuan. Akan tergambar balok bajanya. Untuk menghentikan perintah, bisa langsung kita klik kanan lalu interrupt. Ini kita close saja dulu, lalu kita ubah kembali pandangannya. Cara cepatnya bisa langsung tekan Ctrl plus I, lalu kita kembali ke 3D, lalu OK. Lalu balok baja ini akan kita copy ke daerah lainnya, itu dengan cara kita klik dulu balok baja yang akan kita copy, lalu klik kanan, copy spesial, lalu linear. Untuk DX-nya bisa kita ubah aja menjadi 3000 jaraknya, lalu kita klik copy, lalu kita ubah menjadi 4000, kita ubah menjadi 7000, maaf, lalu copy, lalu kita ubah menjadi 10.000, lalu copy. Ini bisa langsung kita cancel aja. Ini sudah tergambarkan balok bajanya di setiap daerah yang kita inginkan. Lalu kita lanjut ke pemodelan balok slope. Kita akan buat slope ya. Di sini bisa dimulai dengan mengklik concrete, lalu kita klik beam, double klik pada beam. Lalu untuk profilnya kita ubah menjadi 300 kali 200. Lalu untuk warnanya bisa kita sesuaikan saja. Untuk warnanya mungkin bisa kita ganti atau nggak mau ganti juga bisa. Lalu untuk selanjutnya bisa langsung kita gambarkan saja pada titik-titik pertemuan. Ini bisa kita langsung gambarkan saja untuk di slope-nya. Kita gambarkan ini pada titik pertemuan. Apabila semua balok slope-nya sudah tergambar, bisa langsung klik kanan, lalu interrupt untuk menghentikan perintah. Lalu di sini kita terlihat ya, slope-nya itu menjorok masuk ke fondasinya. Maka di sini harus kita lakukan pengeditan, yaitu dengan cara klik edit, lalu part cut. Lalu cara mengeditnya itu kita bisa menekan daerah slope yang masuk ini, lalu tekan fondasinya. Nah, otomatis dia akan terhapus. Lakukan pada bagian lainnya.
kita klik dulu slope-nya, lalu pondasi. Pastikan semua slope yang masuk ke pondasi sudah kita edit ya. Oke. Kalau semuanya sudah kita edit, bisa langsung klik kanan saja, lalu interrupt untuk menghentikan perintah. Lalu kita masuk ke penulangan atau pembesian pada pondasi. Caranya adalah yang pertama, kita klik dulu konkrit, lalu rebar. Kita klik pondasi yang akan di penulangan, lalu klik titik-titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Lalu klik middle mouse, lalu klik titik A. Oke. Otomatis penulangan akan tergambar. Lalu kita lanjut ke sisi selanjutnya. Kita klik juga seperti ini. Satu. Kita klik dulu pondasinya, lalu klik 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita klik pada titik. Lalu kita klik middle mouse, lalu klik titik A. Oke, maka di sini sudah tergambarkan penulangan pondasinya. Apabila sudah, kita klik kanan lalu interrupt. Lalu di sini kita akan melakukan pengeditan pada tulangan pondasi, yaitu dengan cara double klik pada salah satu tulangan pondasi. Sebelumnya ini kita bisa ubah tampilannya dengan cara Ctrl 1 agar terlihat penulangan pondasinya. Lalu apabila kita sudah double klik pada salah satu tulangan pondasinya, kita lakukan pengeditan di bagian hook type-nya, kita ubah jadi 135 degrees. Lalu pada bagian cover thickness-nya kita ubah menjadi 40. Lalu bagian creation methodnya kita ubah menjadi equal distribution by number of reinforcing bars. Lalu number of reinforcing-nya kita ubah menjadi 8. Apabila sudah diubah semua, kita klik modify. Lalu kita bisa lihat di sini penulangan pondasinya sudah berubah sesuai dengan yang kita edit tadi. Lalu apabila di sisi selanjutnya mau kita edit juga, kita klik saja copy properties, lalu kita klik bagian penulangan yang mau kita edit. Lalu kita klik modify. Otomatis di sini sudah teredit sesuai yang tadi kita inginkan. Lalu apabila sudah, kita bisa menghentikan perintah dengan klik interrupt. Di kanan interrupt. Ini bisa kita close saja. Lalu di sini kita akan menghapus bagian penulangan paling luar. Caranya yaitu kita klik ujung terluar dari tulangan tersebut, lalu akan muncul kotak kubus seperti ini. Kita klik move at delete reinforcement, lalu kita klik bagian tulangan yang akan kita hapus. Lalu kita klik pada keyboard itu delete. Terhapus. Lakukan pada bagian tulangan terluar lainnya. Kita delete. Oke, apabila sudah terdelete semua, bisa kita klik kanan lalu interrupt. Ini bisa terlihat ya, tulangannya, bagian terluarnya sudah dihapus semua. Selanjutnya, tulangan pondasi ini akan kita copy ke pondasi lainnya. Dengan cara kita tahan shift, lalu klik kiri. Lalu klik kanan, copy spesial, linear, lalu kita ubah jadi 3000 dx-nya. Kita klik copy.
kita lihat di sini sudah tercopy, lalu kita lanjutkan untuk ke pondasi selanjutnya. Kalau udah kita bisa close saja. Ini sudah copy ya di koordinat 2. Lalu kita klik kanan dulu interrupt. Lalu kita akan copy ini ke koordinat 1 di sini. Maka caranya itu kita bisa tahan keyboard shift, lalu kita blok daerah-daerah tulangannya. Bila sudah, bisa langsung kita copy aja dengan cara klik kanan, copy spesial, lalu kita copy spesial, lalu linear, baru kita ubah di DY-nya. Kita ubah menjadi minus 4000, karena dia arahnya ke kiri. Kita copy. Sudah tercopy seperti ini, kita klik close saja. Lalu ini semua tulangan pondasinya sudah ada ya. Lalu kita klik kanan, interrupt. Bisa terlihat di sini sudah ada semua penulangan pondasinya. Lalu kita lanjutkan. Ini bisa kita kontrol 4 dulu agar tertutup ya nih, seperti ini. Oke, kita lanjut. Jadi selanjutnya kita akan membuat penulangan pada slope-nya. Caranya itu pertama kita, kan ini kalau misalnya mau lihat penulangannya bisa kontrol 1. Kalau misalnya mau tampilan seperti biasa, kita bisa menekan kontrol 4 terlebih dahulu. Lalu untuk membuat tulangan slope itu caranya, pertama kita klik application and component yang berada di sisi kanan. Kita klik, lalu kita cari concrete, kita klik, lalu kita klik cast in place ini, lalu kita klik frame structure, lalu kita klik beam, lalu reinforcement. Lalu di sini akan muncul beam reinforcement. Kita bisa double klik untuk pengeditannya. Ya, bagian selimutnya ini kita ubah menjadi 30. Ubah menjadi 30. Lalu untuk bagian tulangannya itu kita ubah menjadi 2D kali 10. 2D jarak 10 maksudnya. Lalu yang bagian ini kita ubah bentuknya, dan top bar placing-nya kita ubah juga sama bottom bar placing-nya. Lalu kita ke stir up spacing. Yang bagian stir up spacing ini jumlah begelnya kita edit menjadi default atau kita kosongkan saja kecuali zona 3. Lainnya kita defaultkan saja. Lalu kita lanjut ke hooks. Yang hooks-nya ini, yang shape-nya ini kita ubah menjadi 90 derajat. Lalu bar and cover-nya kita ubah menjadi minus 200. Ini tuh agar tulangan slope itu nyangkut ke pondasi. Kita ubah menjadi minus 200 semuanya. Apabila sudah, bisa kita klik apply, lalu kita klik OK. Kita klik pada slope yang akan kita beri tulangan.
Nah, ini sudah terlihat ya, sudah tergambar tulangan pada slove-nya, kita lakukan pada bagian slove lainnya. Sorry, kita Ctrl Z dulu. Kita lanjut ke slove. Kita bisa ubah ke tampilan Ctrl 1 dulu yang nampak tulangannya. Ini sudah terlihat ya, semua daerah slove-nya sudah diberi tulangan. Lalu kita bisa klik kanan saja, lalu interrupt. Lalu kita close saja application and component-nya. Kita cek ya, ini semua daerah slove-nya sudah ada tulangannya. Kita lanjutkan ke pemodelan gording dan sambungan struktur baja. Ini bisa kita ubah dulu tampilannya, Ctrl 4 menjadi tampilan awal, Ctrl 4. Lalu kita putar dulu sedikit. Jadi pertama kita akan membuat sambungan. Pertama harus kita edit dulu karena ini terlihat ya daerah baloknya itu masuk ke kolomnya. Jadi kita harus edit dulu. Pastikan yang snap to intersection points-nya itu aktif. Lalu bisa kita ke tombol edit, lalu kita ke line cut. Lalu kita klik kolomnya, lalu kita bisa klik daerah yang akan kita potong. Klik bagian sini, lalu bagian sini. Lalu kita klik 2 kali. Maaf. Line cut, kita klik dulu kolomnya. Lalu kita klik ini. Interrupt dulu. Baik, kita lanjut. Pertama harus kita ubah dulu pandangannya dengan cara Ctrl I. Lalu kita ubah ke pandangan grid A, lalu oke. Lalu pertama kita akan memotong daerah balok yang masuk ke slove ini dengan cara klik line cut, lalu klik kolomnya, lalu kita klik daerah yang akan kita potong. Nah, ini di sini kita lakukan juga hal yang sama. Klik dulu kolomnya, lalu klik di sini sekali, lalu klik di sini 2 kali. Berarti otomatis daerahnya akan terpotong. Apabila sudah, kita klik kanan lalu interrupt. Kita kembalikan pandangannya dengan cara Ctrl I, kita ganti ke pandangan 3D lagi. Lalu klik OK. Apabila sudah, kita akan mulai untuk membuat sambungannya. Cara membuat sambungannya yaitu kita bisa lakukan dengan klik application and component, lalu kita klik haunch, lalu kita pilih yang haunch 40 ini. Kita klik, lalu bisa langsung kita gambarkan dengan cara kita klik dulu baloknya, baru kolom. Di sini otomatis akan tergambar sambungannya. Kita lakukan pada bagian lainnya. Klik balok, baru klik kolomnya. Apabila sudah, kita klik kanan lalu interrupt untuk menghentikan perintah. Di sini terlihat ada lambang berwarna hijau, ini artinya sambungannya ini aman. Apabila berwarna kuning, itu artinya sambungannya belum aman. Dan apabila berwarna merah, maka sambungannya itu tidak aman. Lalu bisa langsung, ini kan ada
simbol-simbol yang mengganggu caranya bisa kita hilangkan dengan cara klik kanan lalu redraw view. Otomatis akan hilang. Lalu kita lanjut ke membuat pemodelan Gording. Kita ubah dulu pandangannya dengan cara Ctrl I, lalu kita ubah ke grid A, lalu oke. Lalu kita akan membuat sumbunya menjadi sumbu XY ya. Kita akan tampilkan sumbunya itu dengan cara klik view lalu work plan, lalu work plan tools. Kita klik di sini di ujungnya jadi seperti ini. Apabila sudah bisa kita ganti pandangannya, ini kita close dulu. Bisa kita ganti pandangannya menjadi 3D lagi. Lalu oke. Jadi kita akan membuat boarding. Caranya yaitu dengan pertama kita klik still, lalu beam. Kita double klik pada beam. Kita di sini akan menggunakan, nah di sini kita akan menggunakan profile yang SSC 90x45x20x2,3. Jadi kita klik dulu kotak hitam yang ada di kanan ini, kita cari di CC Profiles, kita cari yang SSC. Kita gunakan SSC 90x45x20x2,3. Kita klik, lalu apply, lalu oke. Lalu untuk positionnya kita bisa ubah menjadi left, ini menjadi front, dan ini menjadi middle. Oke. Terus untuk end offsetnya bisa kita ganti -1000 dan 1000. Lalu langsung saja kita gambarkan dengan cara kita tarik garis dari sini. Kita tarik ke bagian sini. Oke. Kita ulang ya. Kita tarik garis dari sini ke sini. Oke. Ini apabila arahnya salah bisa kita ganti aja rotation-nya. Menjadi kita klik, kita interrupt dulu, kita klik bagian yang mau kita ubah, bisa kita coba seperti ini. Ini posisinya sudah betul. Lalu kita akan mengkopinya ke daerah lainnya dengan cara kita interrupt dulu, lalu kita tutup dulu kotak editnya, lalu kita klik Gording-nya yang akan kita copy, klik kanan, lalu kita klik copy spatial linear. Kita ganti di sini menjadi -800. Karena dia melawan arah, jadi -800. Lalu di sini number of copies-nya itu ada 6. Lalu kita klik copy. Oke, ini akan sudah tercopy ke daerah lainnya, dan ini masih ada sisa satu daerah di sini untuk Gording. Kita ganti di sini menjadi 800. Dan number of copies-nya menjadi 1. Lalu copy. Oke, kalau sudah kita bisa close saja. Di sini terlihat Gording-nya sudah terbentuk. Lalu kita akan mengembalikan sumbunya ke sumbu awal. Pertama kita interrupt dulu. Lalu kita kembalikan sumbunya ke sumbu awal dengan cara klik view, lalu work plan, lalu parallel to XY. Lalu kita change. Nah, ini akan kembali ke sumbu awal. Lalu kita akan lanjut ke membuat sambungan pada Gording-nya. Caranya yaitu yang pertama kita klik dulu application and component, lalu kita search itu control overlap. Kita pilih yang ini. Kita klik sekali,
Lalu bisa langsung kita gambarkan ya. Kita klik dulu bagian baloknya, lalu kita klik gordingnya. Lalu kita klik middle mouse. Nah, ini sudah terbentuk dan terlihat di sini ya, dia berwarna kuning artinya belum aman. Bisa kita edit dengan cara kita klik interrupt dulu untuk menghentikan perintah yang tadi, lalu kita double klik pada daerah sambungan yang berwarna kuning ini. Double klik, lalu bisa kita ubah bolt diameternya itu bisa menjadi 12 dan kita modify. Nah, di sini sudah terlihat ya, kita close dulu. Ini sudah terlihat ya, dia berubah menjadi warna hijau. Kita bisa lakukan ke daerah sambungan gording lainnya. Kita klik roll overlap-nya, lalu kita klik dulu baloknya, lalu gordingnya. Lalu klik middle mouse. Nah, di sini masih berwarna kuning ya, kita edit dulu. Kita double klik pada daerah sambungan. Kita klik bolt, kita klik bolt diameternya itu menjadi 12. Lalu kita klik modify, lalu apply, lalu oke. Nah, kita lakukan ke daerah lainnya. Kita klik baloknya, lalu gordingnya, lalu middle mouse. Lakukan pada daerah lainnya. Oke, kalau sudah bisa kita klik kanan lalu interrupt. Lalu sambungan gording ini akan kita copy ke daerah gording lainnya dengan cara kita tahan shift sambil kita klik daerah yang akan kita copy. Kalau sudah kita klik kanan lalu copy spatial. Lalu kita klik linear, lalu DX-nya kita ubah jadi 3000, lalu kita copy, lalu ganti menjadi 7000, lalu copy, dan ganti jadi 10.000, lalu copy. Kalau sudah bisa kita close saja. Kita terlihat di sini sambungannya sudah terbentuk semuanya ya. Lalu bisa kita akhiri perintah dengan interrupt. Klik kanan lalu interrupt. Ini bisa kita close saja. Lalu selanjutnya kita ke bagian akhir yaitu bagian pemodelan base plate. Caranya yaitu kita klik application and components. Lalu di sini kita search base plate. Lalu kita pilih Stephen base plate. Lalu kita klik. Lalu bisa langsung kita gambarkan, yaitu dengan cara kita klik kolomnya dulu, lalu kita klik ujung kolomnya. Sudah tergambarkan base plate-nya, lakukan di daerah lainnya. Apabila sudah tergambarkan base plate-nya, bisa kita klik kanan lalu interrupt. Untuk menghilangkan simbol-simbol ini bisa kita klik dulu, klik kanan, lalu redraw view. Nah, sudah hilang simbol-simbolnya. Di sini bisa terlihat ya, base plate-nya itu aman, berwarna hijau. Baik, kita akan lanjut ke drawing and report. Pertama, kita akan melakukan drawing pada bagian beton. Kita ubah terlebih dahulu posisinya.
Ini untuk mempermudah kita untuk memblok bagian fondasi dan slope-nya. Lalu kita blok terlebih dahulu ya bagian fondasi dan slope-nya. Apabila sudah diblok, kita klik drawing and report. Kita klik create drawing, lalu kita klik case unit drawing. Pada bagian kotak ini kita klik saja perform numbering. Lalu kita tunggu terlebih dahulu untuk proses loadingnya. Lalu kita akan lanjut ke drawing bagian baja atau bagian struktur atasnya. Kita blok terlebih dahulu bagian bajanya. Lalu kita klik kembali create drawing, lalu kita pilih assembly drawing. Kita tunggu kembali proses loadingnya. Yang dibuat ini adalah untuk masing-masing potongan item pekerjaan. Sedangkan untuk denahnya itu dapat kita lakukan dengan cara kita klik view, lalu kita klik view list, lalu kita pilih plan plus 0 ini, kita pindahkan ke kanan, lalu kita klik OK. Akan muncul denahnya, kita perbesar saja gambarnya. Lalu kita klik Windows, agar muncul garis-garis kuning di tepi-tepi, kita klik kanan. Lalu kita klik Create General Arrangement Drawing. Pada bagian ini, pada bagian Open Drawing, kita centang saja. Lalu kita klik Create. Nah, di sini akan muncul ya. Nah, di sini untuk mengedit skalanya dapat kita lakukan dengan double klik pada bagian tulisan ini. Kita double klik. Lalu akan muncul kotak perintah seperti ini. Pada bagian scale-nya kita ubah 1:40. Lalu kita klik modify. Lalu kita klik OK. Nah, gambar denah ini juga dapat kita ekspor ke dalam file AutoCAD, yaitu dengan cara kita klik garis 3 ini, lalu kita pilih export drawing. Lalu akan muncul kotak seperti ini, kita klik refresh preview. Nah, di sini akan tampak tampilan denahnya apabila masuk ke file AutoCAD. Lalu apabila sudah, kita close saja. Kita lanjut klik drawing list. Lalu kita klik assembly drawing. Lalu pada assembly drawing dokumen kita pilih salah satu file ya untuk melihat bagian gambar yang ingin kita lihat detailnya. Lalu kita klik open. Pada bagian ini kita klik saja no. Nah, ini kita close terlebih dahulu. Lalu kita di sini bisa melihat bagian detailnya ya. Lalu untuk melihat detail lainnya bisa kita klik drawing list lagi, lalu kita pilih assembly drawing dokumen yang file lainnya, kita klik open. Kita close saja, lalu di sini bisa terlihat bagian detail gambar lainnya. Lalu kita akan lanjut ke report bagian material yang dipakai. Pertama kita tutup saja Windows tab-tab yang assembly drawing dokumen ini, kita close saja. Kita close. Oke. Apabila sudah, kita blok bagian betonnya kembali. Kita blok bagian beton. Lalu kita klik drawing and report. Lalu kita klik report. Pada bagian ini kita pilih yang case unit rebar list. Nah, kita pilih yang ini. Lalu kita klik create from select. Pada bagian ini kita klik saja yes. Nah, di sini akan muncul rincian dari bagian betonnya. Lalu kita akan melihat rincian bagian bajanya dengan cara kita blok terlebih dahulu bagian bajanya. Lalu kita klik report.
kita pilih yang assembly bold list 1 atau yang bold list 2. Terserah mau yang mana. Di sini saya akan memilih assembly bold list 1. Lalu kita klik create from select. Di sini kita klik saja yes. Nah, di sini akan terlihat rincian dari bagian bajanya. Nah, apabila sudah, kita close saja. Kita close. Oke, kita akan lanjut ke bagian organizer. Pertama, kita ubah terlebih dahulu posisi dari gambarnya. Ini akan mempermudah kita untuk memblok keseluruhan gambar. Lalu kita blok. Setelah kita blok, pada bagian drawing and report, kita klik organizer. Kita tunggu proses loadingnya. Lalu pada kotak ini kita klik saja cancel. Di sini terlihat data-datanya ya. Pada bagian cache unit list ini kita ubah menjadi rebar. Nah, data-data ini dapat kita pindahkan menjadi file Excel dengan cara kita klik export. Lalu kita pada kotak akan muncul kotak seperti ini, kita klik kembali export. Nah, secara otomatis data-data yang ada di file Tekla tadi akan masuk ke file Excel. Nah, di sini terlihat ya data-data yang ada di file Tekla tadi itu berpindah ke file Excel. Oke, kita kembali ke file Tekla tadi. Nah, baik. Itu saja sekian penjelasan dari saya tentang mendesain rangka baja sederhana menggunakan aplikasi Tekla beserta dengan drawing and report-nya. Semoga bermanfaat bagi yang melihat dan menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.